Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Anggraini dari Asem Bimba Sembaris. Saya ingin menjelaskan tentang filosofi Bimba. Filosofi Bimba adalah tujuan setiap manusia yang ingin mencapai kebahagiaan dan tujuan hidup dan tujuan Bimba sejalan, yaitu mencapai kebahagiaan sejati bersama dan selamanya. Kebahagiaan sejati menurut saya adalah perasaan yang mendalam, yang tidak terkait dan tidak bergantung dengan hal-hal seperti kekayaan dan kesenangan. Konsep dari beriman, belajar, dan berbuat baik adalah memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat mengamalkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari seperti berbuat adil dan berempati kepada setiap orang, serta terus-menerus meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan karakter diri sendiri baik dalam pendidikan formal ataupun non-formal. Saya sudah menerapkan konsep beriman, berbuat baik dan belajar. Contoh beriman, saya sholat 5 waktu sehari dan berbuat baik kepada tetangga yang sakit seperti mengunjungi saat tetangga saya sakit atau menolong tetangga saya saat memang sedang ada yang butuh bantuan. Saat ini saya sedang belajar untuk mengelola waktu antara pekerjaan, kegiatan di rumah, dan aktivitas di kuliah saya. Mungkin masih agak sedikit terkendala karena belum sepenuhnya saya bisa manage waktu saya, tapi saya terus berusaha agar waktu saya bisa lebih baik lagi dalam belajar, bekerja, dan mengurus rumah tangga. Dan 7 tahapan belajar itu adalah tahu, paham, mengaplikasikan, menganalisa, sintesia, evaluasi, dan sosialisasi. Hubungan dari 7 tahapan belajar itu adalah dengan menggunakan 7 tahapan belajar, anak-anak dapat belajar membaca dari awal dengan mudah dan secara bertahap. Anak-anak mampu membaca dengan lancar tanpa dibantu. Bukan hanya untuk belajar membaca, tetapi anak-anak juga dapat meningkatkan kepercayaan diri sehingga anak merasa senang di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumahnya. Paradigma Bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Saya sudah menerapkan paradigma Bimba di dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat saya mengajar anak-anak di dalam kelas, saya menceritakan sesuai Picard yang bertema. Dan saat saya menceritakan sesuai dengan tema apa yang saat itu, anak-anak duduk dengan diam, dengan seksama memperhatikan apa yang saya ceritakan, dan mereka dengan antusias bertanya dalam bahasa Inggris. Mungkin belum terlalu fasih saat mereka berbicara, tapi sedikit-sedikit mereka bisa menyebutkan bagaimana cara bertanya yang baik dalam bahasa Inggris. Perbedaan antara membimbakan dan belajar. Membimbakan lebih berfokus pada proses belajar mereka, proses membaca, dan dan kita sebagai orang dewasa itu memberikan arahan dan bantuan untuk anak agar mereka mengerti apa yang mereka pelajari. Sedangkan belajar itu berfokus pada hasil dan mereka belajar sendiri tanpa dibantu dan tanpa bimbingan arahan. Jadi mereka secara otodidak mereka menguasai hal-hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Sedangkan membimba adalah
kita membantu apa yang bisa kita bantu, seperti mungkin membaca, menulis, ataupun berhitung. Itu kita arahkan, kita bantu supaya anak-anak bisa lebih mudah paham, dan mungkin saat ada beberapa hal yang mereka tidak tahu, mereka bisa bertanya kepada kita sebagai motivator atau sebagai orang dewasa. Dan tentunya sebagai orang tua, kita dapat melihat proses anak belajar dan dapat membantu saat mereka mungkin kesulitan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang di video 1 ini. Kalau memang ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.